Sit down, mari kita mulai dengan sebuah kejujuran yang pahit. Tahun 2026, kita hidup di era di mana orang merasa bangga menunjukkan kelemahannya. Lihat aja di TikTok, dia bikin konten dengan niat untuk nunjukin kalau mereka kamarnya berantakan. Nunjukin kalau mereka lagi nangis, nunjukin kalau mereka lagi gagal. Kenapa mereka posting itu? Karena mereka lagi nyari orang yang sama atau relatable dengan hidupnya mereka. Mereka butuh validasi dari sosial media. Oh, ternyata banyak yang hidupnya sama kayak gue. Oh, ternyata banyak yang hidupnya lebih parah daripada gue. Tapi dengerin ini. Setiap kali kamu berusaha untuk menjadi relatable, kamu sebenarnya sedang menurunkan standar diri kamu. Karena kamu nunjukin ke dunia bahwa kamu sama dengan orang rata-rata. Dan di dunia yang super kompetitif ini, orang rata-rata, orang yang biasa itu gampang digantikan. Itu nunjukin kalau kamu gak punya power atau uniqueness yang bikin kamu menonjol dibandingkan orang lain. Natalie Dawson selalu bilang soal sistem dan sistem sosial kita itu kejam. Pas kamu keluarin semua rahasia kamu nunjukin sisi paling rapuh kamu ke orang yang bahkan gak peduli sama kamu. Kamu berarti adalah orang yang gak punya rahasia. Dan akhirnya kamu cuma jadi tontonan dan konten bagi orang lain. Mereka cuma nonton kamu ketika mereka butuh doang. Kamu cuma jadi hiburan sementara orang-orang, dan ketika mereka bosan, itu mereka akan ninggalin kamu. It means kamu gak punya makna penting di hidup mereka. Hari ini kita akan bahas gimana caranya berhenti sama dengan orang lain. Kita akan mulai membangun jarak, karena orang yang bisa membangun jarak itu nunjukin ke orang lain bahwa kamu gak gampang disentuh. Sekarang kita cari tahu kenapa kamu bisa murah di mata orang lain. Jawabannya simpel, karena kamu mudah didapat. Kamu tuh kayak air keran, tinggal diputar, terus keluar. Gak ada tantangannya. Coba cek HP kamu sekarang. Berapa banyak chat yang kamu balas sekian detik padahal isinya basa-basi doang. Berapa banyak ajakan nongkrong yang kamu jawab iya padahal kamu lagi capek dan banyak kerjaan. Kamu ngerasa kalau nolak, itu kamu bakal kehilangan teman. Faktanya, kalau kamu selalu ada, itu berarti value kamu rendah. Orang tuh gak akan mikir, oh dia baik banget ya, karena selalu ada. Enggak. Mereka tuh akan nanya, nih orang gak punya kesibukan ya? Kok mau aja sih gue ajak nongkrong terus? Kok mau aja sih gue suruh-suruh? Itu yang sebenarnya ada di pikiran mereka. Standar kamu adalah waktu kamu. Kalau kamu sendiri gak menghargai waktu kamu, gimana orang lain mau menghargai kamu? Mulai sekarang, bangun sistem kayak seorang CEO, pakai gatekeeper. Dimana kamu di perusahaan besar itu nggak bisa langsung nemuin CEO-nya, pasti harus lewat sekretaris. Dan sekretaris ini adalah prinsip kamu. Kalau urusannya nggak penting, urusannya nggak bikin kamu nambah pintar, urusannya nggak bikin kamu glow up, jawabannya enggak. Jangan takut dicap sombong. Takutlah kalau kamu nggak punya harga diri. Kita masuk ke bagian teknis, yaitu sosial media, di mana banyak orang mematikan sisi misteriusnya. Mereka posting lagi makan apa, mereka posting lagi sedih kenapa, mereka posting lagi berantem sama siapa. Nol privacy. Kamu ngerasa itu adalah cara untuk mengekspresikan diri? Enggak. Itu adalah cara kamu memberikan remote control hidup kamu ke orang lain. Kenapa? Karena ketika orang lain tahu setiap langkah kamu, mereka ngerasa kenal sama kamu. Dan ketika orang ngerasa kenal deket sama kamu, rasa hormat ke kamunya akan hilang. Mereka ngerasa punya hak untuk ngasih saran yang gak diminta. Mereka akan judge hidup kamu. Dan tentunya mereka akan ngesabotase rencana kamu sebelum rencana itu dimulai. Kita tuh harus bangun boundaries yang super tegap. Ketika orang lain ada yang nanya soal rahasia kita dan kita gak pengen ngasih tahu, kita tanya, kenapa kamu pengen tahu soal itu? Mereka akan ngasih tahu alasan yang gak make sense, yang sebenarnya cuman pengen nge-consume hidup orang lain. Skenario selanjutnya, misal kamu diajak project atau kerjaan yang sebenarnya tawarannya nggak cocok sama kamu. Kamu tinggal bilang, terima kasih atas tawarannya, tapi aku nggak bisa terjun ke project kali ini. That's it. Kamu nggak perlu kasih alasan panjang lebar. Kalau tiba-tiba canggung atau hening, kamu nggak punya tanggung jawab untuk mengisi keheningan itu. Orang yang people pleaser itu akan mengisi keheningan dan kecanggungan itu dengan gosip atau bercandaan. Tapi orang yang kuat, dia akan duduk dengan tenang dan biarkan aura mereka yang berbicara. Semua strategi ini gak akan berhasil kalau kamu masih mencintai diri kamu yang lama. Versi diri kamu yang disukai semua orang, yang takut dibilang sombong, yang pengen dicap asik,
Kamu harus berani ganti identitas busuk itu. Ini bakal susah gak sih? Iya. Ini bakal kerasa sepi gak sih? Iya. Karena kamu udah terbiasa bertemu sama banyak orang yang cuma manfaatin waktu kamu, yang cuma manfaatin energi kamu. Tapi kamu harus sadar, kamu gak akan naik level kalau kamu masih membawa beban dari masa lalu. Kamu harus rela kelihatan asing di teman-teman lama kamu untuk menjadi ratu di hidup kamu sendiri. Jangan cari validasi dari luar, carilah validasi dari cermin. Setiap kali kamu bercermin, kamu sadar kalau kamu punya masalah, kamu punya rahasia, tapi kamu juga punya disiplin. Just keep it for yourself. Nanti aura kamu akan terpancar dengan sendirinya. Kamu gak perlu sounding kemana-mana kalau kamu tuh keren, kamu berharga, kamu cantik, dan lain-lain. Itu akan kerasa sendiri ketika kamu masuk ruangan tanpa ngomong satu kata pun. Menjadi misterius itu soal mental, tapi untuk punya ketenangan diri, emosional yang stabil, hormon kamu juga berperan besar. Di video selanjutnya, aku akan bahas how to be unrecognizable lebih detail dari berbagai sisi. See you on the next small steps everyday videos. Bye!